Konon katanya, ada jenis burung yang bisa meramal kematian seseorang. Kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Dan kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Mbok Dek. Nah, Mbok Dek ini cerita semeton, dia berasal dari keluarga yang sangat mapan. Ibu dan bapaknya ini punya toko sembako di depan rumahnya dia. Dan Mbok Dek ini 4 bersaudara. Dia punya 1 kakak laki-laki dan ternyata Mbok Dek ini kembar. Mbok Dek adalah anak kedua. Dan dia punya 1 adik kembar dan juga punya 1 adik laki-laki juga. Nah, ketika itu menurut Mbok Dek, dia baru saja kelas 3 SMP. Dan kejadian ini sekitar tahun 1991. Kehidupannya Mbok Dek dari kecil bisa dibilang sangat bahagia. Perekonomian kedua orang tuanya ini bisa dibilang menjadi salah satu orang terkaya di desanya Mbok Dek. Nah, Mbok Dek ini berasal dari kota Singaraja dan dia berasal dari desa yang tidak terlalu di pelosok. Di zaman itu, rumah-rumah yang ada di sebelah rumahnya Mbok Dek ini cukup ramai. Di belakang rumahnya Mbok Dek ini sebetulnya ada persawahan yang sangat luas. Dan di samping persawahan ini juga ada tukad yang airnya itu sering digunakan oleh warga untuk mencuci dan juga mandi di sana. Nah, kakak laki-lakinya Mbok Dek ketika itu baru kelas 3 SMK. Dan Mbok Dek juga adik perempuannya ini bisa dibilang sangat dekat dengan kakak laki-lakinya ini. Ketika itu adik paling kecilnya Mbok Dek ini baru berumur 5 tahun. Seperti biasa, setiap jam 3 subuh orang tuanya akan pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan mereka jual di toko. Nah, saat itu juga teman-teman, rumahnya Mbok Dek ini bisa dibilang sangat luas. Di bagian depannya itu ada parkir mobil dan juga toko kedua orang tuanya. Nah, di bagian belakang rumahnya Mbok Dek ini ada 4 kamar, 1 dapur kotor, 1 dapur bersih, dan bagian belakang itu adalah kamar mandi. Dan di samping kamar mandi ini ada lahan kecil yang memang di sana tuh sering digunakan untuk orang tuanya menghabiskan waktu bersama dengan Mbok Dek dan juga saudara yang lain. Setiap hari Mbok Dek merasa sangat bersyukur karena bisa hidup di dalam keluarga yang seperti ini. Nah, saat itu sebetulnya Mbok Dek tuh kayak mulai sadar, kok sepertinya ada gosip simpang siur yang terus saja dia dengar di antara semua warga. Ketika itu konon katanya ada jenis burung yang bisa meramal kematian seseorang. Seumpamanya di suatu malam ada warga yang mendengar seekor burung bertengger di natah rumah mereka. Sudah bisa dipastikan semeton, beberapa hari lagi pasti akan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan ketika itu ken-ken keadaan unduke. Kemanapun Mbok Dek pergi, dia sering mendengar gosip seperti ini. Dan ketika itu desanya Mbok Dek ini terasa sangat mencekam semeton. Di belakang rumahnya Mbok Dek ini kan adalah persawahan milik kedua orang tuanya. Mbok Dek sering sekali menghabiskan waktu di sana dengan adik kembarnya. Kita sebut saja namanya Mbok Komang. Mbok Dek dan Mbok Komang ini cuma beda umur 5 menit semeton. Dan dari kecil ya, Mbok Dek sering sekali mendengar curhatan dari Mbok Komang. Mbok Komang sering cerita, sepertinya Mbok Komang ini bisa melihat dan juga mendengar sesuatu yang tidak kasat mata. Dan ketika itu, saat Mbok Dek dan juga Mbok Komang menceritakan ini kepada kedua orang tuanya, mungkin karena kedua orang tuanya terlalu fokus bekerja ya, mereka itu kayak, oh gitu, mungkin kamu cuma berhayal, jangan terlalu dipikirkan, santai saja. Pokoknya ibu dan juga ayahnya si Mbok Dek ini tidak terlalu mendengarkan curhatan dari Mbok Komang. Dan ketika itu tempat ceritanya Mbok Komang ya cuma Mbok Dek semeton. Dan ketika itu juga Mbok Komang dan juga Mbok Dek ini kan lumayan akrab dengan kakak pertama mereka. Kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini adalah tipikal kakak yang sangat baik, sangat overprotective kepada adik-adiknya. Ketika itu juga setiap rainan
Mbok Dek bisa merasakan dia tuh kayak tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Badannya selalu terasa uyang paling semeton. Dan ternyata setelah dia mencari tahu, itu juga yang dirasakan oleh Mbok Komang, yang juga dirasakan oleh Mbok Dek. Jadi kalau menurutnya Mbok Dek ya, saat Mbok Komang ini kayak melihat sesuatu yang tidak kasat mata, merasakan kegelisahan yang luar biasa. Mau tidak mau Mbok Dek juga merasakan apa yang dirasakan oleh adik kembarnya ini. Dan ketika itu juga berkali-kali Mbok Dek meminta kepada adiknya ini untuk lebih tegas menceritakan apa yang dia rasakan kepada kedua orang tua mereka. Tapi semeton, kedua orang tuanya Mbok Dek ketika itu karirnya sedang di atas-atasnya. Toko mereka sangat laris dan mungkin juga inilah yang membuat orang tuanya Mbok Kade itu kayak tidak terlalu mendengarkan apa keluh kesah dari Mbok Komang. Setiap hari Minggu pagi ya, Mbok Dek dengan kakak juga adik-adiknya ini mempunyai pekerjaan yang sama. Tahun mereka itu diwajibkan untuk bangun pagi, membersihkan rumah, mandi, makan, dan sembahyang bersama. Dan setelah mereka sembahyang, mereka ini diwajibkan oleh orang tuanya untuk membantu kedua orang tuanya di toko sembako. Nah, waktu itu saat Mbok Komang dan juga Mbok Kade ini bersih-bersih di toko sembako kedua orang tuanya, mereka mendengar ibu mereka sedang berbicara dengan warga sekitar. Biasalah sematonya emak-emak rumpi. Emak-emak ini kayak berbelanja di sana sambil membawa gosip-gosip hangat yang sedang beredar di desanya Mbok Dek. Nah, saat itu Mbok Dek mendengar dengan jelas ya. Warga bercerita katanya mereka tuh sering sekali mendengar ada suara burung menangis di malam hari. Dan tidak sampai beberapa harinya akan ada orang yang meninggal dunia. Dan katanya juga ya, kalau ada satu orang yang meninggal, tidak sampai 1 bulan kemudian akan ada warga yang menyusul yang juga meninggal semeton. Pokoknya di tahun-tahun saat Mbok Dek dan juga Mbok Komang ini SMP ya, aduh pokoknya itu tuh banyak kayak terasa benar-benar mencekam sekali desa mereka semeton. Sampai suatu hari salah satu langganan si orang tuanya Mbok Dek ini meninggal dunia ditemukan di kamar mandinya. Dan ketika itu langganan dari kedua orang tuanya ini punya hutang sekitar 10 juta rupiah kepada kedua orang tuanya si Mbok Dek. Di tahun 90-an uang 10 juta itu sangatlah banyak semeton. Dan ketika itu juga kedua orang tuanya Mbok Dek ini sempat marah-marah ketika berada di rumah. Mereka bilang ini kene kok gitu. Intinya ibunya Mbok Dek ini kayak takut kalau si yang punya hutang ini meninggal, nanti siapa yang akan melunasi hutangnya gitu loh. Nah, besok paginya ya Mbok Dek ini ikut dengan kedua orang tuanya melayat ke rumah langganannya si orang tuanya Mbok Dek yang sudah meninggal. Nah, ketika itu semeton engken kaden unduke ya, dari baru masuk ke rumah si orang yang meninggal ini, Mbok Dek merasa kepalanya sangat sakit. Dan dia juga mencium bau anyir yang sangat luar biasa. Bau anyir ini seolah-olah cuma dicium oleh Mbok Dek semeton. Dan ketika Mbok Dek melihat ke sekeliling, kan itu tuh ramai banget, ada warga yang melayat. Semua warga itu kayak bersikap dengan normal. Hanya Mbok Dek saja yang terus saja menutup hidungnya. Ketika itu ibunya bertanya, kenapa kok kamu menutup hidung? Mbok Dek tidak menjelaskan apa yang dia rasakan gitu loh semeton. Nah, sekitar 30 menit berada di sana ya, Mbok Dek merasa sangat merinding semeton. Engken keadaan unduke. Dia tuh kayak merasa resah gelisah ketika berada di tempat orang meninggal ini. Nah, saat Mbok Dek ini menunggu kedua orang tuanya yang sedang berbincang dengan keluarga si orang yang meninggal, engken keadaan unduke, tiba-tiba orang tuanya Mbok Dek ini dicaci maki oleh keluarga si orang yang meninggal ini karena mereka tuh bilang, kamu itu tidak punya empati ya. Ini loh anak saya baru meninggal, kenapa kamu malah membahas hutang di sini? Nah, Mbok Dek bisa melihat ketika itu ibunya Mbok Dek berbicara dengan sopan dan sangat lembut kepada orang tua yang sudah meninggal ini. Orang tuanya si Mbok Dek ini menjelaskan kalau anak mereka punya utang sekian juta kepada orang tuanya Mbok Dek. Dan orang tuanya Mbok Dek meminta kepada orang tua yang sudah meninggal ini untuk mencicil hutang anaknya. Pokoknya Mbok Dek melihat orang tuanya ini benar-benar berhati-hati ketika berbicara. Tapi engken keadaan unduke semeton. Kedua orang tua yang meninggal ini ya malah marah dan juga mengusir kedua orang tuanya si Mbok Dek. Dan ketika itu ibunya Mbok Dek sempat didorong oleh ibu si yang meninggal ini sampai kepalanya itu terjedot di bucu kursi. Sampai kepalanya ini benjol dan membiru. Setelah hari itu sebetulnya Mbok Dek tuh merasa kok orang tuanya ini malah sering marah-marah.
Karena merasa uang yang dibond oleh si orang yang meninggal ini pasti tidak akan mereka dapatkan kembali. Dan anehnya semeton, toko sembako orang tuanya Mbok Dek ya yang biasanya tidak pernah sepi dari baru buka sampai malam menjelang, sekarang kok mulai sepi dan mulai ada rumor di desanya Mbok Dek. Orang-orang tuh kayak bergosip, kok setega itu orang tuanya Mbok Dek menagih hutang ketika mayat masih belum dikubur. Dan ketika itu juga Mbok Dek bisa merasakan ibunya ini sepertinya terlalu memikirkan gosip-gosip tentang dirinya yang ada di kampung. Dan ibunya ini kok terlihat makin berubah. Ibunya yang selalu bersemangat berjualan, selalu bersemangat memulai harinya dengan bahagia, sekarang terlihat lebih banyak merenung, jarang sekali akan berceloteh seperti dulu. Nah, ketika itu bapaknya Mbok Dek bilang, bapaknya ini meminta kepada Mbok Dek dan juga adik-adiknya agar mau mengajak ibunya ini berbicara atau sekedar mungkin jalan-jalan ke pasar. Nah, karena inilah semeton, suatu hari Mbok Dek dan juga Mbok Mang mengajak ibu mereka untuk mandi ke tukad yang ada di belakang rumah mereka. Saat mandi ini, ibunya malah terlihat bengong dan juga menangis. Nah, di sana Mbok Dek bertanya, kenapa kok ibu menangis? Di sana ibunya bercerita, dia itu tidak ada maksud untuk menagih hutang di hari itu. Ibunya cuma ingin mengingatkan kalau si orang meninggal ini punya sisa hutang cuma itu semeton. Tapi kenapa kok orang tua dari yang punya hutang ini malah marah, mengusir, bahkan mendorong ibunya Mbok Dek di depan umum. Dan ternyata inilah yang membuat mental ibunya Mbok Dek ini kayak ngedon. Dan dia tuh merasa benar-benar malu untuk bertemu dengan warga desa. Dan anehnya, kenapa kok di desa ada gosip yang seolah-olah menyalahkan ibunya Mbok Dek? Karena sebenarnya yang berhutang kan si orang meninggal ini semeton. Saat itu semeton, dalam tangis ibunya Mbok Dek ini bercerita kepada Mbok Dek dan juga Mbok Komang. Dia itu sangat merasa dikucilkan oleh warga yang tadinya dia itu punya banyak teman. Orang-orang yang berbelanja ke tokonya pasti akan selalu bercerita dan juga berceloteh. Tapi beberapa minggu ini orang-orang yang berbelanja ke sana itu coba lebih banyak diam dan juga kayak tidak terlalu mau berbincang dengan ibunya Mbok Dek. Nah, ternyata inilah yang selama ini dijadikan beban oleh ibunya Mbok Dek. Sehingga ibunya ini kayak terlihat lebih lesu dari biasanya. Nah, karena inilah Mbok Dek selalu berusaha membangkitkan semangat ibunya. Dia tuh kayak bilang, ibu cuek saja. Kenapa ibu harus memikirkan ini semua? Ya udah cuek saja. Nah, waktu itu semua anehnya juga Mbok Mang bilang kepada si Mbok Dek, Mbok Mang ini sering sekali melihat ada sekitar 10 orang yang badannya itu tinggi besar, sering sekali berdiri di depan toko sembako ibunya. Dan ketika itu Mbok Dek melihat tidak pernah ada sesuatu yang sering diceritakan oleh adiknya ini. Tapi Mbok Komang sering bilang setiap perayaan tertentu Mbok Komang sering sekali mendengar ada seperti suara burung menangis terkikik-kikik di atas genteng rumah mereka. Nah, ketika itu Mbok Dek pun kayak deg 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 deg. Suara burung menangis. Orang-orang yang berbaju hitam berdiri di malam hari di depan toko sembako orang tuanya. Nah, ketika itu Mbok Dek mulai takut dong. Dia mulai membayangkan dan juga memikirkan gosip-gosip yang selama ini beredar di desanya. Dan Mbok Dek pun menceritakan ini kepada bapaknya. Nah, bapaknya pun bilang, dia juga mulai merasa kok bisa-bisanya toko sembako mereka yang tadinya sangat laris sekarang kok tiba-tiba sepi. Apa jangan-jangan memang ada oknum yang sengaja membuat toko mereka sepi dan sedang menargetkan keluarganya si Mbok Dek?